Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NPM 2040402053 dari lokal B5, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi industrialisasi di Indonesia. Yuk langsung aja ke intinya ya. Industrialisasi di Indonesia. Pembangunan industri merupakan bagian dari pelaksanaan garis-garis besar haluan negara atau GBHN dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan membangun industri, sehingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar atau IMLD dan kelompok kimia dasar atau IKD yang termasuk dalam IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan lain sebagainya seperti gambar di samping. Sedangkan yang termasuk dalam IKD antara lain industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara dan sebagainya. Yang kedua, industri kecil yang meliputi antara lain industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam dan industri logam. Kelompok industri kecil ini mempunyai misi melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri atau ekspor. Yang ketiga ada industri hilir, yaitu kelompok aneka industri AI yang meliputi antara lain industri yang mengelola sumber daya hutan, industri yang mengelola hasil pertambangan, industri yang mengelola sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain. Kelompok AI ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan atau teknologi maju. Dan sedangkan menurut Biro Pusat Statistik atau BPS, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada perusahaan atau industri besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, perusahaan atau industri sedang jika mempekerjakan 20 atau sampai 99 orang. Yang ketiga, perusahaan atau industri kecil jika mempekerjakan 5 sampai 19 orang. Dan yang keempat, ada industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. Dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan, maka perusahaan-perusahaan industri besar atau sedang yang paling menonjol. Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadap para perencana ekonomi Indonesia pada suatu dilema. Bila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan pada usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi, maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar. Sedangkan dalam operasionalisasi yang paling tampak, setidaknya selama ini terdapat 3 pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia, di mana ketiganya pernah diaplikasikan secara tersendiri maupun bersama-sama. Di antaranya yaitu
Satu, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas atau broad-based industry. Pada kenyataannya, strategi ini lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor atau food loss industri negara lain, misalnya industri elektronik, tekstil, otomotif, dan lain sebagainya. 2. Strategi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri berteknologi canggih berbasis impor atau high-tech industry, seperti industri pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal, dan lain-lain sebagainya. 3. Industri hasil pertanian atau agroindustri berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pembangunan pertanian. Ketiga pemikiran tersebut mendapatkan legitimasi yang sama-sama kuat mengingat terdapat argumentasi rasionalisasi. Mungkin sekian dari video yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.